sudah kasih masukan April. Berarti kan tandanya anak itu ingin belajar gitu loh, menerima kekurangannya, terus untuk memperbaiki supaya tampil yang bagus. Terus setelahnya kan dia tampil lagi tuh bagus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di malam hari ini? Semoga kabar tetap sehat ya. Di video kali ini yaitu momen April tersingkir di Dangdut Academy 7 di Indosiar ya. Dimana di situ netizen bilang kenapa suara yang bagus justru malah jadi juara 3, juara 2, juara 4. Nah, ini ya. Dan akhirnya pihak Indosiar bicara seperti itu. Dewi Persik pun selaku juri juga bicara ya. Bahasannya April itu bagus, anak cerdas, suaranya bagus dan lain sebagainya. Oke teman, kayak apa videonya? Langsung saja kita tonton yang satu ini. Benar banget kata sebagian masyarakat Indonesia, virtual gift bisa dibeli, tetapi hati para fans tidak bisa dibeli sama sekali. Lihat aja buktinya, biarpun Tasya juara 1, di TikToknya itu sedikit banget followernya, sedikit banget fansnya. Lihat April dan Valen, sampai 1, berapa juta. Itu nggak bisa dibohongin sama sekali. Ini Indosiar harus klarifikasi, ini kenapa Tasya bisa menang. Yang jelas-jelas suaranya kayak mak-mak ngos-ngosan habis nyuci. Dan April dan Valen itu suaranya lebih menggelegar, kenapa jadi juara 2 dan juara 3. Harus klarifikasi ini. Jangan main-main Indosiar. Karena dua orang itu banyak sekali pendukungnya. Bahkan Indosiar sampai dilaporin sama Raja Dangdut kita, Haji Rhoma Irama, minta diklarifikasi. Jangan sampai ajang pencarian bakat, acara dangdut seperti ini dijadikan bahan politik juga. Nggak boleh seperti itu. Harus fair. Yang mana suaranya bagus, yang berkualitas suaranya, itu yang seharusnya jadi pemenang. Bukan suara orang yang acak-acakan jadi pemenang. Ini suara yang bagus, yang pulen, yang enak didengar jadi juara 2, jadi juara 3. Nggak jelas lu. Bagi kami sendiri, kami minta maaf untuk seluruh penonton Indonesia karena ada miss tersebut dan pastinya itu menjadi pembelajaran dan akan menjadi bahan untuk perbaikan kami. Untuk rahasia kelam kompetisi dangdut terbesar Indonesia mulai terbongkar. Tasya Tangerang, salah satu kontestan paling berbakat di The Academy 7, kini harus didiskualifikasi karena diduga mendapatkan virtual gift yang mencurigakan. Dan hal ini menjadi tuntutan utama para pendukung Valen, sang kompetitor yang menuntut keadilan. Berdasarkan kabar yang beredar luas di media sosial, Tasya dilaporkan menerima jutaan virtual gift dalam waktu singkat dan mencurigakan. Hasilnya, pada konser Grand Final 2DA7 yang digelar Rabu malam, 24 Desember 2025, Tasya Tangerang Selatan berhasil menggeser dominasi Valen Pamekasan dalam perolehan virtual gift setelah sebelumnya Valen unggul telak di Grand Final 1. Dalam catatan perolehan virtual gift Grand Final 2, Tasya berhasil mengoleksi 11 di Sultan, sementara Valen meraih 5 di Sultan. Perolehan ini menjadi faktor utama yang membuat Tasya unggul pada malam kedua, mengingat nilai di Sultan yang berkali lipat lebih besar dibanding jenis virtual gift lainnya. Namun, para pendukung Valen yang jeli mulai menghitung anomali tersebut. Mereka curiga ada kecurangan besar di balik kompetisi dangdut terbesar ini. Mereka juga menuntut pihak Indosiar dan The Academy untuk melakukan investigasi menyeluruh. Dan kalau terbukti curang Tasya Tangerang, harus didiskualifikasi dari kompetisi. Diskualifikasi Tasya bahkan trending di Twitter selama berjam-jam. Ribuan cuitan mempertanyakan keadilan kompetisi yang sudah memasuki edisi ke-7 ini. Seorang pendukung Valen yang mengaku sebagai IT analis bahkan melakukan tracking terhadap pola pemberian gift. Dia menemukan bahwa ratusan akun yang memberikan gift kepada Tasya memiliki pola yang sangat mirip. Akun baru, tanpa foto profil dan hanya aktif untuk memberikan gift kepada Tasya. Ini menimbulkan kecurigaan besar adanya bot atau akun palsu yang sengaja dibuat untuk menguntungkan salah satu kontestan. Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan spekulasi yang beredar, beberapa akun tersebut bahkan menggunakan metode pembayaran yang sama. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya satu pihak atau sekelompok orang yang sengaja menggelontorkan dana besar untuk mendongkrak posisi Tasya. Para pendukung Valen merasa kompetisi yang seharusnya adil dan transparan kini ternoda.
Mereka mengatakan bakat dan suara emas Valen menjadi tidak berarti jika sistem bisa dimanipulasi dengan uang. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih berbakat, tapi siapa yang punya dana lebih besar, ujar salah satu pendukung Valen. Di sisi lain, berdasarkan spekulasi yang beredar, manajemen Tasya diduga sedang mengumpulkan bukti untuk membantah tuduhan tersebut. Mereka mengklaim semua gift yang diterima Tasya adalah murni dari fans organik yang mencintai karya dan penampilannya di panggung di akademi. Sementara Tasya akhirnya memutuskan untuk membuat statement singkat melalui Instagram Story yang hanya bertahan 24 jam. Dia menulis dengan singkat, "Saya percaya kebenaran akan terungkap. Saya fokus pada penampilan terbaik saya." Pernyataan yang sangat diplomatis, namun tidak menjawab tuduhan secara langsung. Pendukung Valen tidak terima dengan penjelasan tersebut. Mereka menuntut transparansi penuh. Tunjukkan data lengkapnya dan buktikan kalau semua gift itu legal. Yang lebih dramatis, berdasarkan rumor yang beredar di grup WhatsApp pendukung The Academy, beberapa sponsor utama kompetisi mulai khawatir. Mereka takut skandal ini akan merusak citra brand mereka. Ada yang mengancam menarik sponsorship jika masalah ini tidak diselesaikan dengan cepat dan transparan. Tekanan dari berbagai pihak membuat situasi semakin memanas. Indosiar sebagai broadcaster utama juga dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka harus menjaga integritas kompetisi, di sisi lain rating di Akademi 7 sedang mencapai puncaknya berkat drama ini. Ya, berdasarkan analisis yang beredar, rating di Akademi 7 justru melonjak drastis sejak kontroversi ini mencuat. Ironis memang, skandal yang seharusnya merusak reputasi justru mendatangkan penonton. Ini membuat pihak produksi dalam posisi dilema, menyelesaikan masalah dengan tegas atau membiarkan drama berlanjut demi rating. Karena juri nggak ada yang pilih April. Oh, maksudnya kamu marah-marah karena juri nggak ada yang pilih April. Jadi maksudnya gimana? Kita harus pilih April. Kita kan harus melihat kekurangannya di mana. Gini loh guys, kalau kamu bilang kita nggak bilang April nggak bagus, April bagus, suaranya klasik dangdut. Nah, kekurangannya adalah dia di stage act. Stage act itu dalam arti bukan dia tidak bisa menari. Kalau aku pribadi ya, April itu kan anaknya cerdas. Dia tinggal ditambah power, dia ditambah energinya lagi untuk stage act. Nah, itu penting karena visual di tahun 2025 itu sangat penting, apalagi kita dekat dengan, kita kan ingin membawa dangdut itu lebih modern. Nah, dangdut itu lebih mendekatkan ke, sekarang itu lebih ke digital dan juga visual. Nah, kalau zaman dulu ya kan radio kan. Nah, jadi ibaratnya orang nggak joget pun dengar suara udah bisa menang juara 1. Nah, kalau sekarang itu keseluruhan, joget iya, jogetnya nyanyi iya, semuanya. Jadi goyang juga. Nah, jadi pop bisa, dangdut bisa, klasik bisa, modern bisa. Nah, jadi kalau kalian tiba-tiba ada yang marah-marah, itu yang marah-marah itu kayaknya yang pengadu domba deh, karena pendukungnya April kemarin itu pada baik-baik loh. Maksudnya itu senang dikasih masukan, bahkan Aprilnya sendiri bilang terima kasih yang Mami Dewi sudah kasih masukan April. Berarti kan tandanya anak itu ingin belajar gitu loh, menerima kekurangannya, terus untuk memperbaiki supaya tampil yang bagus. Toh terus setelahnya kan dia tampil lagi tuh bagus kan. Nah, jadi harusnya berterima kasih ya, bukan malah ngata-ngatain itu kayaknya bukan penggemar April, bukan. Kayaknya itu memang seneng yang berantem, seneng ngadu domba gitu. Karena kalau April ya penyuka huru-hara, karena kalau pendukungnya April tuh pada baik-baik, mereka itu kemarin aku pulang aja ngebawain aku mangga, ngebawa 1 box, balik lagi ngebawain aku mangga, ngebawain aku apa itu, sampai pada ciumin minta peluk, karena kan aku harus buru-buru pulang ya, karena aku kan harus pagi-pagi ambiar sama ke Magelang. Yang jahat itu adalah yang ingin mengadu domba. Jadi kesannya itu pendukungnya April itu kayak nggak mau dikasih tahu. Padahal itu bukan karena aku tahu banget pendukungnya April tuh guyup gitu loh, serentak rame. Jadi itu kalau yang itu cuma pingin berantem nggak oke gitu loh. Tahun depan kalau masih diadakan lagi dangdut selanjutnya, acara-acara audisi dangdut selanjutnya, kalau kami bisa kasih saran untuk Soimah dan kawan-kawannya itu, kalau bisa nggak usah lagi, kembalikan saja ke juri-juri senior. Toh memang kenyataannya mereka berkualitas. Karena gini, kalau memang pantas, kalau memang berkualitas si Soimah ini, berarti seharusnya kemarin di top 8 grup 1 seharusnya ada yang pulang mempersoalkan ini anak ataupun peserta ini baik. Kalian kan buat sistem
Kalian itu buat sistem untuk meloloskan virtual gift yang tertinggi. Nah sekarang kan dimenangkan oleh Mutia. Yang seharusnya di situ kalian harus bijak, harus memulangkan salah satu peserta. Ini sudah mau masuk top 6 ya. Ini nggak akan selesai, ini kasihan peserta yang sudah berjuang. Ini kayaknya nggak fair nih, Indosiar nggak fair dengan beberapa peserta. Kalau kalian lagi seperti itu, mendingan tahun depan kalau pingin lancar lagi, pingin TV kalian diminati lagi oleh masyarakat, karena terus terang masyarakat banyak yang kecewa dengan penjuriannya Soimah. Terus terang masyarakat itu banyak yang kecewa dengan penjuriannya Soimah. Kenapa Soimah yang saya sebut? Karena Soimah yang mengambil keputusan. Jadi kalau insya Allah ke depan masih diadakan lagi, tolong Soimah dikeluarkan saja, karena memang itu nggak pantas dia juri di situ. Iya. Bicara tentang kualitas, kita kan sudah mengetahui. Kalian di situ sebagai perwakilan kami yang tahu akan musik dangdut. Lah kenapa kalian yang sudah dipercayakan di situ tidak bisa membedakan? Ada apa? Ada apa dengan kalian tahun ini? Kalau memang itu sistemnya Indosiar, kan sistemnya Indosiar. Diloloskan peserta yang sudah memiliki virtual tertinggi, yang seharusnya pulang dari 3 peserta yang tadi, Valen, Arbil, sama Robi. Kenapa kalian nggak ambil kebijakan di situ? Ada apa sebenarnya? Ini makin kesini justru makin terlihat kelakuan kalian. Jadi tahun depan kita sepakat untuk Soimah tidak lagi dimasukkan. Walaupun itu aturannya Indosiar, tapi memang rakyat menolak, masyarakat menolak. Soimah itu nggak fair, Soimah itu nggak cocok. Kecewa aku April nggak masuk grand final. Udah nggak usah kecewa. April aja udah alhamdulillah gitu kan. Dapat single baru juga dari Bu Siwi. Dapat uang banyak. Udahlah, ngapain kalian nangis? Kamu nggak dapat apa-apa. Nggak usah sedih. April aja nggak sedih kok, kamu sedih. Nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi karena April. Ngapain? April pulang syuting aja tidur nyenyak. Kok kamu sampai jam 4 pagi nggak tidur ngapain? April semalam pulang dari DA itu loh, tidur nyenyak. Kok kamu nggak bisa tidur, kamu tuh ngapain? Bayangkan, di malam paling menegangkan Dangdut Akademi 7, ketika sorak penonton masih menggema, satu nama justru harus angkat koper, April Cirebon. Bukan karena skandal, bukan karena masalah di belakang panggung, tapi karena satu alasan yang baru sekarang terungkap. Dan lebih mengejutkan lagi, ucapan Bu Harsiwi di balik layar justru bikin April, kru, sampai penonton ikut menangis. Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik April tersenggol di top 3? Kenapa banyak yang bilang April bukan kalah, tapi dikorbankan sistem? Jangan di-skip. Dalam video ini kita akan bongkar tuntas fakta di balik tersenggolnya April Cirebon DA7. Dan makna menyentuh dari kalimat Bu Harsiwi yang mengubah cara kita melihat kompetisi ini. Bayangkan, lampu panggung berkilau, sorak penonton memecah udara, dan nama April Cirebon berkali-kali diteriakkan dari tribun. Semua orang yakin malam itu ia akan mengamankan jalan ke grand final. Tapi siapa sangka, justru di puncak dukungan, di puncak performa, satu pengumuman singkat mengubah hidupnya selamanya. April tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia berdiri di tengah 2 finalis lain, menunggu nasibnya ditentukan oleh angka-angka dingin bernama voting. Dan ketika namanya disebut sebagai peserta yang harus tersenggol di top 3, dunia seakan berhenti berputar. Yang bikin merinding, bukan hanya momen April turun dari panggung, tetapi ucapan Bu Harsiwi di balik layar yang bikin suasana berubah dari kekecewaan jadi haru. Kata-kata yang membuat April, kru, bahkan penonton yang tadinya marah, mendadak diam, menangis, dan mulai melihat kepergian April dengan cara yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apa makna dari setiap kalimat Bu Harsiwi hingga begitu membekas di hati April? Di video ini, kita akan bongkar satu persatu. Malam itu, jutaan mata tertuju pada satu gadis bersuara emas dari Cirebon. Dari audisi sederhana, ia menjelma jadi bintang yang tak pernah sepi dukungan. Namun ketika jarak menuju grand final tinggal selangkah, sebuah kenyataan pahit menghantam. April harus berhenti di top 3. Komentar warganet pun meledak. Kok bisa April yang keluar? Ini nggak masuk akal. April harusnya di final. Dunia maya mendidih oleh rasa kecewa dan tanda tanya yang tak terjawab. Tapi di balik semua suara bising itu, ada satu sosok yang memilih bicara dengan tenang. Bu Harsiwi.
Ia tidak hanya menjelaskan soal angka, sistem, dan voting, tapi juga mengungkap sudut lain yang selama ini tidak diketahui penonton. Cara beliau memandang April, cara beliau menyebut nama April, dan pesan yang ia titipkan justru membuat banyak orang sadar. Mungkin April tidak sekadar tersingkir, tapi justru terpilih untuk sesuatu yang lebih besar. Ya. Dalam video ini, kita akan mengajak kamu menyimak ulang momen itu, detik demi detik, untuk melihat apa yang sebenarnya disimpan di balik kalimat lembut Bu Harsiwi. Coba bayangkan, kamu adalah April. Keringat latihan berbulan-bulan, air mata rindu keluarga, sakit di tenggorokan yang ditahan. Semua terbayar ketika berdiri di antara 3 nama terbaik DA7. Lampu sorot mengarah ke wajahmu, kamera mendekat, suara MC mulai lirih membaca hasil akhir. Di tribun, keluargamu menggenggam tangan, mulut mereka komat kamit berdoa. Di rumah, jutaan orang menahan napas di depan layar TV. Saat itulah, satu nama disebut, lalu satu lagi, dan kamu menyadari, bukan namamu yang melaju ke grand final. Tapi kisahnya tidak berhenti di situ. Di balik panggung, ketika air mata April belum benar-benar kering, Bu Harsiwi menghampiri dengan kata-kata yang tak akan pernah ia lupakan. Bukan kata-kata penghiburan klise, tapi kalimat yang menusuk langsung ke hati, tentang usaha, tentang takdir, dan tentang masa depan yang justru baru dibuka oleh kekalahan malam itu. Kalimat apa yang sampai membuat April menunduk, menangis, namun sekaligus mengangguk mantap seolah mendapat kekuatan baru. Sejak awal, April selalu jadi si anak kesayangan penonton. Setiap tampil, namanya menggema. Gift mengalir, voting berdatangan. Banyak yang yakin, dengan dukungan sebesar itu, ia akan aman sampai detik terakhir. Tapi kenyataannya, malam top 3 membuktikan satu hal. Kadang, cinta penonton saja tidak cukup. Di stage, April menutup penampilannya dengan nada tinggi yang memukau. Juri berdiri, penonton bersorak. Tapi di balik layar, grafik voting bergerak liar. Berubah hanya dalam hitungan menit. Pertama kali dalam sejarah juara 3 dapat single lagu. Kan bertanya-tanya nggak? Bertanya kan? Aku membahas ini. Kalian antara pro dan kontra, aku siap melihat komentar-komentar kalian. Kalian boleh komentar di bawah. Ini dan pertama kalinya aku bahas menimbrung dengan masalah-masalah orang. Ini bukan masalah orang biasa, masalahnya orang nasional ya, nasional. Penyanyi dangdut Indonesia, penerus dangdut. Oke, kita jangan ambil emosi dulu, santai dulu, biar tidak terbelit-belit ya ngomongnya. Tapi kalian harus main logika ya. Sekarang ini harus main logika. Dari DA1 sampai DA7 sekarang, adakah sejarah juara 3 dapat single lagu? Tidak kan? Otomatis single lagu itu dibuat dan dirancang sesuai lirik-lirik makna dari lagu itu berbulan-bulan. Nggak bakalan jadi dalam seminggu. Iya kan? Bener nggak? Tapi kenapa single lagu itu jatuhnya ke juara ketiga? Atau kita biasanya manggilnya Dede April. Kan nggak bertanya tentang itu. Kalian sadar nggak sih yang di studio maupun yang di luar studio bahkan di rumah, bahwa malam ini, malam ketiga penentuan ini, juara 3 ini, mereka tuh tidak nyanyi sendiri-sendiri, mereka cuma duet ya sama pasangan masing-masing dan tidak ada kompetisi. Kalian sadar gak sih? Biasanya dari DS dulu sampai sekarang itu mau juara 3, juara 2 pasti nyanyi satu-satu, dan tadi tuh gak ada sama sekali. Nyanyinya itu gak ada. Di pikiranku setelah pakai logika nih, kalau nyanyi satu-satu takutnya satunya kecekik lah, satunya trouble salah lirik lah, satunya pingsan lah, satunya muntah lah, dan itu bakal jadi bumerang buat virtual gift yang tertinggi. Bener nggak? Akhirnya Indonesia memutuskan cuma buat duet bareng pasangan masing-masing. Takut apa? Yang misalnya dapat virtual gift-nya tertinggi dan itu juara, padahal dia melakukan kesalahan, akhirnya Indonesia bakal dihujat dan rating turun. Gak ada dari dulu istilahnya juara 3 itu dapat single lagu, gak ada istilahnya. Mereka tuh sudah mempersiapkan. Dan kita throwback ke penentuan juara keempat. Itu sempat diulang 2 kali bukan? Ya kan? Masalah virtual gift pertama itu dimenangkan oleh Tasya, dan kedua itu dimenangkan oleh Tasya juga. Ternyata setelah dilogikakan lagi, Tasya itu emang mau disingkirkan ke nomor 4 dan Arbil itu akan naik di nomor 3. Itu. Biar apa? Biar pas babak ketiga besar ini, karena virtual gift Arbil itu selalu kecil, itu bisa di posisi juara ketiga. Dan selanjutnya, Valen, April itu bisa battle untuk dapetin juara 1 dan juara 2. Kita mau ngomong lagi tentang single lagu yang dikasih oleh Indosiar ke juara ketiga. Bikin lagu itu nggak sebulan, sedangkan akademi ini berjalan di setengah tahun atau 6 bulan. Pasti yang nyiptain itu udah merancang sebaik mungkin siapa yang menentukan juaranya. Kok dari kualitas, kalau cowok aku lebih pro ke Valen, kalau cewek aku pro ke April. Bahkan dari pengakuan pun pihak Indosiar maupun ya netizen semesta alam ini, itu April yang bakal lolos. Dan ternyata di babak ketiga ini sudah terbukti bahwa single lagu ini didapatkan oleh juara 3 ini sendiri, April, yang seharusnya juara 1. Aduh, pusing. Aku nggak tahu siapa yang bakal juara 1, tapi kita lihat. Aku tetap pihak Valen. Tapi kalian sudah tahu sendiri ya, sebelum 3 besar ini, di 4 besar kemarin, Madura dan Sidrap itu lagi panas-panasnya.
sepanas-panasnya. Kenapa? Karena ya dari mulut ke mulut, adu mulut, akhirnya Sidrap itu memihak ke Tasya. Kan 3 besar tadi, fans Valen udah ngasih Sultan misalnya nih. Terus bagian Sidrap itu ya, berbondong-bondong buat ngumpulin Sidrap lebih jauh dari fans Valen. Itu sudah trik mereka, guys. Kalau misalnya virtual gift ini tetap dilanjutkan untuk penentuan juara 1, juara 2, aku yakin ya, guys. Besok ini bakal full virtual gift antara Sidrap dan Madura. Karena emang mereka itu sudah di 4 besar udah cekcok ya. Kita udah cekcok. Virtual gift itu mahal, tidak semua bisa ngasih virtual gift. Itu bener nyatanya. Tapi misalnya virtual gift kayak dulu berupa SMS bagi kalangan kecil kayak kita nih, 2.500 dulu ya Mbak harganya. Itu kita bisa ngasih guys, meskipun dalam kategori cuma 10.000 itu bisa 4 SMS. Betul. Tapi kalau sekarang itu berjuta-juta nilainya dan nggak semua orang kuat dan nggak semua orang mampu. Ini sebenarnya masalah lagu ya Mbak ya, masalah single lagu yang sudah dikasih ke juara 3. Itu sudah dipersiapkan untuk juara 1 kakakku. Tapi kenapa di juara 3 ya? Karena takdir virtual gift yang dikeluarkan. Kalian boleh pro dan kontra silakan, karena ini mencangkup manusia-manusia nasional ya untuk negara kita ya, bukan masalah orang pribadi, tapi ini masalah nasional sayang. Boleh kalian pro dan kontra. Warganet kembali membandingkan April dan Tasya. Namun kini bukan kualitas suara, melainkan jumlah followers Tasya yang tertinggal jauh dari April dan rekan lainnya. Bahkan muncul tudingan tak berdasar dari warganet yang menduga soal pembelian followers, karena nama followers yang diduga sama semua. Namun sampai saat ini, itu hanyalah spekulasi publik tanpa adanya bukti resmi. Congratulations untuk Dede April, selamat ya. Kamu tetap sudah menjadi sang juara. Mau ke 1, mau ke 2, mau ke 3. Itu hanya sebuah hitungan angka. Betul banget apa yang dikatakan sama Bang Charlie Van Houten. Jadi juara itu hanya angka guys. Angka 1, 2, 3 itu tidaklah penting. Yang terpenting April itu sudah memenangkan hati masyarakat. Sudah dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan kedepannya pasti April itu yang lebih bersinar, lebih banyak jobnya, lebih banyak panggilannya. Karena masyarakat juga bisa menilai suara April itu memang suara emas guys. Bikin adem, bikin betah ngedengernya. Bener nggak guys? Teman, terima kasih ya sudah nonton. Itu tadi yaitu momen April tersingkir di Dangdut Akademi 7 Indosiar. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga semuanya banyak rezeki. Amin. Terima kasih, selamat malam, beristirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.